Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik head to toe pada ibu hamil. Sebelum kita melakukan prosedur tindakan, maka kita akan melakukan persiapan alat. Yang pertama, siapkan set alat di atas troli, yaitu tensimeter, stetoskop, termometer aksila, arloji, pita khusus pengukur lila, medline, Doppler, reflex hammer, senter kecil, sarung tangan DTT atau steril dalam bak instrumen, korentang, bengkok, alas bokong atau perlak, selimut, kain kasa atau kapas DTT, larutan klorin 0,5%, timbangan berat badan, ukuran tinggi badan, tempat sampah kering. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur tindakan. Yang pertama, jelaskan prosedur pada ibu dan jaga privasi dengan menutup sampiran atau ruang pemeriksaan. Cuci tangan dan keringkan, gunakan sabun dan di bawah air mengalir dan gunakan handuk kering untuk mengeringkan tangan. Langkah selanjutnya adalah ukur berat badan ibu. Yang pertama, memberitahu ibu untuk ditimbang berat badannya, sepatu atau sandal dilepas, barang bawaan diletakkan dan jarum timbangan pada titik 0. Ibu menghadap ke pemeriksa, ukuran timbangan dilihat dari depan, tidak dari samping atau belakang badan ibu, dan catat apakah berat badannya normal, naik atau turun dari sebelumnya. Ukur tinggi badan ibu, memberitahu ibu untuk mengukur tinggi badan, sepatu sandal dilepas, tarik pengukur pada puncak kepala ibu, lihat hasil pengukuran dan dicatat. Ukur lila ibu, yaitu dalam posisi duduk. Yang pertama, memberitahu ibu akan diukur lengan atasnya, minta ibu membuka lengan baju kiri dan melipat siku. Medline diletakkan pada puncak bahu, direntangkan sampai ke ujung siku, tentukan bagian tengah lengan. Ukur lingkar lengan menggunakan pita lila di bagian batas bagian tengah lengan. Kemudian baca hasil pengukuran lila pada pita lila ibu hamil.
Mempersilahkan ibu naik tidur terlentang ke tempat tidur. Pemeriksa berdiri di sebelah kanan ibu. Pastikan ibu ditutupi dengan selimut selama pemeriksaan. Ukur tekanan darah ibu. Memberitahu ibu untuk pemeriksaan tekanan darah. Lengan baju dibuka atau disingsing sampai batas bahu, tidak boleh menekan lengan dan harus longgar. Manset dipasang 3 jari di atas lipatan siku. Kedua pipa karet persis berada pada arteri brachialis dan tidak menutup siku. Air raksa atau jarum pengukur berada pada angka 0. Air raksa dipompa perlahan-lahan sampai terdengar bunyi denyut nadi. Teruskan pompa sampai 10 mmHg dari batas bunyi. Turunkan air raksa perlahan-lahan sampai terdengar bunyi pertama. Teruskan turunkan air raksa sampai terdengar suara terakhir. Tentukan tekanan darah ibu dan dicatat. Ukur suhu ibu. Memberitahu ibu untuk pemeriksaan suhu ibu, pasang termometer aksila di ketiak ibu yang paling dalam jauh dari kita. Jepit termometer dengan cara tangan dilipat dan disilangkan ke dada. Sambil menunggu hasilnya, lakukan pengukuran nadi dan respirasi. Baca hasil termometer. Periksa nadi dan respirasi. Letakkan kedua lengan ibu hamil terlentang di sisi tubuh. Tentukan letak arteri radialis untuk meraba denyut nadi yang akan dihitung. Periksa denyut nadi dengan menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Hitung jumlah atau frekuensi nadi dalam 1 menit. Perhatikan keteraturan irama dan kekuatan denyutan. Perhatikan gerakan pernafasan pada dada atau diafragma. Hitung pernafasan selama 1 menit. Dilakukan upaya distraksi, yaitu mengalihkan perhatian pasien, sehingga usahakan pasien tidak membuka kelopak mata ibu. Menggunakan senter, periksa daerah hidung, apakah ada polip atau pengeluaran dari hidung. Periksa mulut, yaitu kebersihan lidah, stomatitis, gigi berlubang, karies, epulis, tonsil, dan faring. Periksa telinga, kebersihannya, dan ada tidaknya serumen. Pemeriksaan daerah leher ibu. Beritahu ibu untuk pemeriksaan leher. Pemeriksa berdiri di atas kepala ibu. Periksa pembesaran vena leher. Periksa pembesaran kelenjar tiroid, yaitu raba leher bagian depan. Kemudian ibu diminta menelan. Perhatikan kelenjar tiroid terjadi pembesaran atau tidak. Pemeriksa berada di depan ibu, kemudian perhatikan apakah terdapat pembesaran pada leher bagian depan ketika kepala dalam posisi biasa dan ketika kepala dalam posisi tengadah.
Pemeriksaan payudara dan aksila. Beritahu ibu untuk pemeriksaan payudara dan aksila. Minta ibu melonggarkan pakaiannya atau melepas, mengataskan bra-nya agar mudah dalam pemeriksaan. Pemeriksa memakai sarung tangan bersih. Minta ibu untuk meletakkan kedua tangannya di atas, kemudian lihat bentuk payudara, lihat warna areola mame, lihat puting susu apakah menonjol, masuk atau datar. Kemudian minta ibu menurunkan tangan kanan, periksa aksila kiri menuju payudara kiri. Oke, jadi ketika kita minta ibu untuk menurunkan tangan kanan, yang kita periksa adalah di payudara kiri, seperti itu. Jadi kita palpasi perlahan-lahan langsung menuju kepada aksila, karena di sini adalah pertaruhan antara payudara dengan aksila, seperti itu. Palpasi aksila kiri dari arah luar menuju payudara menggunakan 4 jari untuk menemukan benjolan dan cek pengeluaran ASI dengan cara menekan korpus mame ke arah puting. Lakukan hal yang sama pada payudara kanan. Kemudian yang terakhir adalah kita menekan dari puting tersebut. Kemudian yang payudara kanan juga sama dengan 4 jari sampai ke aksila, kemudian kita tekan bagian putingnya, seperti itu. Pemeriksaan abdomen. Melakukan inspeksi abdomen dengan teliti, yaitu lihat pembesaran perut, simetris atau tidak, melebar atau memanjang, lihat adakah luka bekas operasi, stri gravidarum, atau linea nigra atau alba. Jadi di sini kita lihat untuk abdomennya. Di sini kita periksa pemeriksaan dari opot, kemudian kita lihat juga strianya juga apakah dia linea ataupun nigra, linea alba maupun nigra. Mengukur tinggi fundus uteri. Mengatur kaki ibu sedikit ditekuk 30-45 derajat. Untuk mengukur fundus uteri, kita minta tolong ibu untuk menekuk kakinya. Kita tolong ibu untuk menekuk kakinya, kemudian kita bisa ukur untuk fundusnya. Kita pakai cara pengukuran dengan measuring. Jadi kita pakai yang ukurannya ada di belakang. Kita ambil fundusnya yang paling atas, kemudian sampai ke bawah. Seperti itu, dan didapatkan hasilnya. Di sini 33 cm. Mengupayakan suhu tangan pemeriksa sesuai dengan suhu kulit ibu, mengetengahkan rahim dengan kedua tangan, melakukan fiksasi dengan cara menahan fundus uteri dengan tangan kiri, meletakkan titik 0 midline pada pinggir atas simfisis. Disarankan untuk menghindari bias atau subjektif pemeriksa, maka penempatan midline dalam keadaan terbalik dengan satuan inci. Pita pengukur ditarik melewati garis tengah abdomen sampai puncak fundus uteri. Kemudian tentukan TFU, fiksasi titik tertinggi yang menunjukkan puncak fundus uteri. Kemudian midline dibalik sehingga hasil pengukuran dibaca dalam skala sentimeter.
Melakukan pemeriksaan Leopold. Oke, jadi setelah kita mengukur kondisi tadi, kita lakukan pemeriksaan Leopold. Yang pertama jangan lupa mengumpulkan tangan kita agar seluruhnya sama. Kemudian kita periksa. Kemudian yang pertama kita kumpulkan dulu sampai atas. Kemudian kita periksa apakah yang. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Kita tentukan bagian bawah apa, apakah kepala atau bokong. Biasanya kalau kepala dia keras melengking, kalau bokong dia lunak seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk pemeriksaan kanan dan kiri seperti itu. Jadi tangannya menyusur, gantian juga. Ketika kanan dia diam, yang kiri menyusur seperti itu. Kemudian yang terakhir kita periksa untuk posisi apakah dia sudah masuk tanggul atau belum. Kita goyangkan, jadi agak sakit dan harus kita minta izin dulu ke ibunya. Ibu tolong dites sebentar seperti itu, atau dengan cara komunikasi yang lain, bisa misalnya tarik nafas dalam, itu bisa agar ibu lebih relaksasi. Kemudian kita goyangkan apakah dia sudah masuk. Biasanya kalau sudah masuk dia tidak akan bisa digoyangkan seperti itu. Melakukan pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin. Yang pertama, menentukan punktum maksimum, yaitu lokasi pada area punggung janin bagian atas. Jadi ketika kita periksa DJJ pakai linet di sini, kita usahakan setelah kita periksa Leopold, kita tentukan untuk DJJ. Kemudian kita periksanya tanpa menyentuh linet ketika sudah posisi mapan seperti itu. Dengan cara seperti ini. Dan tangan yang sebelah kanan kita ambil untuk nadi ibu. Jadi kita periksa ke tangan ibu juga agar membedakan antara denyut jantung janin dengan denyut nadi ibu seperti itu. Oke, sudah. Kemudian kita ambil. Pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Lihat adanya odem dan varises pada kaki. Beritahu ibu untuk pemeriksaan odem dan varises. Ibu jari menekan tulang kering atau tulang temit sesaat. Tentukan apakah ada odem atau tidak. Amati ada atau tidaknya varises di betis bagian dalam pada kedua tungkai. Beritahu ibu hasilnya, catat pemeriksaan. Oke, jadi yang selanjutnya adalah mengenai varises. Ini penting sekali ya untuk varises. Biasanya dia muncul ketika dia ada kehamilan karena juga berpengaruh kepada gravitasi dari bobot kehamilan itu sendiri. Sehingga kita periksa betisnya apakah ada pelebaran vena. Kalau tidak ada berarti bagus, tapi kalau misalnya ada kita tentukan derajatnya seperti itu. Derajatnya adalah 1 sampai 4. Pemeriksaan ekstremitas atas, bawah, dan punggung, yaitu melihat adanya odem dan varises pada kaki. Kemudian beritahu ibu akan dilakukan pemeriksaan odem dan varises. Ibu jari menekan tulang kering atau tulang tumit sesaat. Tentukan apakah ada odem atau tidak. Amati ada atau tidaknya varises di betis bagian dalam pada kedua tungkai. Kemudian sambil melakukan pemeriksaan punggung. Kita minta ibu untuk dia agak miring. Jadi kita posisinya adalah minta ibu untuk posisi miring. Kita periksa punggung sekaligus kita periksa dari varises apakah ada bergerak atau tidak. Jadi untuk punggung ini kita periksa. Kemudian setelah kita periksa dan kita palpasi juga, jangan lupa apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian kita periksa varises. Jadi di sini kita amati dan kita inspeksi apakah ada pelebaran atau tidak. Kemudian kita minta ibu untuk kembali ke posisi awal. Pemeriksaan genitalia. Melepas sarung tangan bersih. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan. Jadi ini kita lakukan dulu di halaman kami. Inspeksi pada labia, klitoris, dan perineum. Apakah ada bekas luka atau jahitan persalinan sebelumnya? Palpasi pada labia untuk mengetahui adanya pembengkakan, massa atau kista dan cairan. Jadi kita palpasi untuk labia ya. Kita pakai 2 tangan, bisa seperti ini, kemudian sampai ke bawah apakah dia ada pembengkakan atau tidak. Dan juga biasanya
biasanya kita periksa untuk pengeluarannya. Bila ada indikasi, lakukan inspekulo, yaitu melihat dinding vagina untuk melihat adanya cairan atau darah dan luka, mengidentifikasi serviks untuk melihat cairan atau darah dan luka serta dilatasi serviks. Melakukan VT, yaitu mencari letak serviks dan merasakan untuk mengetahui pembukaan, rasa nyeri karena gerakan dan nyeri tekan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan anus. Minta ibu miring membelakangi pemeriksa. Oke, saat kita PT, kemudian kita memeriksa di anus. Yang pertama kita minta ibu untuk miring, ibu minta tolong untuk miring sedikit, jadi kita periksa untuk anusnya. Kita periksa apakah ada hemoroid atau tidak, seperti itu. Oke, sudah cukup. Minta ibu untuk berbaring lagi. Pemeriksaan anus ditujukan untuk melihat apakah ada hemoroid atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks patella pada daerah lutut. Ibu dianjurkan duduk dengan kaki tergantung santai, alihkan perhatian ibu agar tidak berkonsentrasi pada lutut, ketok bawah lutut yaitu pada bagian bawah tendon di bawah tadi. Rapikan pakaian, bantu ibu bangun dari posisi tidur dengan cara miring ibu, kemudian pegang telapak tangan ibu dan bantu ibu duduk. Jadi kita minta ibu untuk duduk posisinya. Silakan ibu untuk duduk, kemudian kita periksa untuk refleksnya. Pertama kita palpasi dulu agar lebih bisa meraba, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Oke, berarti tidak ada tanda-tanda ini ya. Refleksnya buruk, kemudian yang bagian kiri juga. Oke, sudah seperti itu. Kita minta ibu untuk kembali ke tempat tidur. Cuci tangan dan keringkan, gunakan sabun di bawah air mengalir dan gunakan handuk untuk mengeringkan. Oke, tadi sudah selesai. Lepas safety-nya dengan cara terbalik, kemudian kita cuci tangan. Oke, sudah. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarganya. Oke, kita jelaskan hasil pemeriksaan. Jadi kita tadi menjelaskan apa yang sudah kita periksa, kita jelaskan kepada ibu dari kepala sampai ke kaki. Kita jelaskan hasilnya seperti apa, misalnya ketika kita memeriksa hidung tidak ada pengeluaran seperti itu, ketika memeriksa mulut tidak ada normal, kemudian ketika kita periksa yang lain misalnya hasilnya normal, seperti itu disebutkan semuanya. Tambahkan pendidikan kesehatan sesuai keluhan, masalah, dan hasil pemeriksaan yang meliputi P4K, yaitu wajib untuk seluruh pasien. Mahasiswa wajib menanyakan perencanaan persalinan, pencegahan komplikasi pada ibu, dan memastikan ibu sudah mengisi lengkap data di buku KIA atau stiker P4K ditempel di tembok luar rumah. Kemudian beritahu ibu tanda bahaya kehamilan, tanda-tanda persalinan. Setelah itu dokumentasikan hasil pemeriksaan, yaitu dengan menulis hasil pemeriksaan ke dalam catatan kartu ibu atau buku KIA. Dokumentasikan tindakan secara swab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.